بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ta'lim atau kajian kita di pagi hari ini yaitu tentang sebab-sebab husnul khatimah. Ini cita-cita kita semua nih. Siapapun kita berharap kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini penting untuk kita ilmui. Kenapa demikian? Mati itu pasti. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya kematian, pasti. Di luar musim pandemi aja mati dekat sama kita. Karena sering sampaikan di banyak majlis, ya, untuk jadi bahan perenungan buat kita semua. Di luar musim pandemi mati sangat dekat sama kita. Apalagi di saat musim pandemi, angka kematian semakin tinggi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita saat menemui kematian, itu kematian yang indah, yang kita sebut dengan istilah husnul khatimah. Kita kenal dengan istilah husnul khatimah. Tapi nyebutnya juga yang benar ya. Kadang-kadang orang Indonesia menyebutkannya dengan huruf yang salah, maknanya sebenarnya berpaling. Jadi jauh. Husnul itu dengan H. Kalau orang Jakarta tuh ngajar nyanyi H kecil. Kita kadang bilangnya husnul, tulisannya KH, itu salah. Karena kalau husnul pakai H, KH tulisan latinnya, itu kematian yang jelek. Ini husnul khatimah. Kita berharap kepada Allah husnul khatimah. Itu cita-citanya. Tapi tentu kita berharap, ya Allah mudahkan, ya, untuk kita bisa meraihnya. Maka tentunya kita butuh ilmu. Apa saja sih yang menjadikan seorang mendapatkan karunia husnul khatimah? Makanya para ulama katakan min asbabi husnul khatimah. Di antara sebab-sebab yang menjadikan seseorang Allah kasih husnul khatimah. Yang pertama adalah benarkan dulu tauhidnya. Masya Allah. Ini poin utama. Tauhid yaitu mengesahkan Allah dalam setiap peribadatan yang kita kerjakan. Bukan untuk Allah, hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Memang ada usaha kalau ibadah bukan untuk Allah banyak. Ya, di antaranya ingin dipuji, ya, ingin dapat sanjungan. Kalau di media sosial ingin dapat followers, ingin dapat banyak subscriber. Banyak orang ibadah tujuannya itu. Ya, ini salah. Ya, kalau seseorang beribadah tujuannya untuk dunia, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, ya, dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat ke-15. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia beserta perhiasannya, nah, maka Allah akan berikan apa yang menjadi tujuannya. Ini orang ibadah, tapi tujuannya untuk meraih dunia beserta perhiasannya. Kata Allah, ya, dalam ayat tersebut Allah kasih. Kenapa Allah kasih? Karena Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Apa yang menjadi tujuannya? La yubkhasun, bahkan yang kurangi. Ada orang puasa, tujuannya sebenarnya apa sih? Tujuan puasa Al-Baqarah 183, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya.
Tujuan kita puasa Allah wajibkan dan kita kerjakan itu agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Di antara pembuktian takwa seorang dia ikhlas hatinya. Bahkan semua ibadah bukan cuma puasa. Ya, semua ibadah Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian semua pada Allah. Allah bicara ibadah secara umum ya, semua kalian orang ibadah kepada Allah ya. Ini ibadah sebenarnya Allah juga wajibkan tidak hanya kepada kita umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelumnya diwajibkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah. Cuma paling teknisnya ada yang beda. Umat Nabi Muhammad ibadah salatnya 5 waktu yang wajib. Tapi umat lain bisa lebih dari itu. Ya. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Agar menjadi hamba yang bertakwa. Lagi-lagi unsur ketakwaan seseorang adalah saat dia ikhlas di dalam beribadah. Masya Allah. Jadi saat kita ibadah ini untuk Allah. Jadi jangan puasa nih orang tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk dunia. Apa Ustaz misalnya? Untuk kurus badan. Ada gak? Ada ya? Orang puasa pengen diet. Bergeraknya dia atau penggeraknya dia untuk berpuasa itu pengen diet. Mohon maaf ini biasanya urusan diet biasanya dilakukan oleh ibu-ibu ya. Karena ibu itu pengen badannya tetap ya terjaga bobot badannya. Seperti itu ya, diantara dengan melakukan diet. Hati-hati, diet puasa. Kalau ibu-ibu atau kita semua yang mau puasa, jangan terlalu urusan itu. Ya, tapi karena ingin dekat sama Allah. Karena puasa salah satu bentuk ibadah, memang pada akhirnya itu metode yang Allah tetapkan yang membuat kita makin dekat sama Allah. Ya. Jadi bukan untuk diet. Kalau untuk diet, memang berhasil tuh susut badannya. Karena Allah katakan dalam ayat tersebut surah Hud surah 11 dan 15, la yukhasun, Allah nggak kurangi, dia kurus badannya. Tapi saat kita berharap nanti di akhirat kita kan bakal mati. Dan saat mati kita berharap amal ibadah kita ini berbuah pahala. Di antara puasa kita, sholat kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, dan semua ibadah lainnya dapat pahala. Tapi apa yang kita dapatkan ternyata? Ya, kita nggak dapat apa-apa. Kenapa demikian? Karena udah Allah kasih dunia. Ulaika alladziina laysa lahum fil aakhirati illa an-naar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Lanjutan ayat tersebut, Hud ayat 14. Akhirnya saat di akhirat orang ini merasa pede, dapat pahala dari puasanya, dari sholatnya, dari zakatnya, dari umrah, dari haji, dari bakti semua orang tua dan sebagainya. Tapi karena nggak ikhlas, karena dunia udah dapat saat di dunia Allah udah kasih. Saat di akhirat mereka nggak dapat apa-apa kecuali ancaman neraka. Jadi ikhlas itu penting. Ya, mentauhidkan Allah. Dia setiap ibadah kita, ikhlas murni ibadah kita untuk Allah. Saat kita nanti mudah-mudahan bisa kembali ke umrah ya. Nah infonya Rabu depan, ya, Insya Allah ya, pemerintah Arab Saudi kembali membuka jalur penerbangan langsung direct ke Basra, ya. Jadi langsung nggak perlu lagi karantina di negara ketiga. Begitu karantinanya lebih lama dari umrohnya 14 hari. Makanya nggak ada travel yang berani buka pakai umroh kan. Padahal Saudi itu lama tuh. Cuma aturannya seperti itu. Nah insya Allah Rabu depan ya awal Desember ya insya Allah kembali buka langsung penerbangan ke Saudi. Tidak perlu lagi transit atau karantina di negara ketiga. Cuma memang proses karantina tetap ada kurang lebih sekitar 5 hari. Tapi itu insya Allah kabar gembira. Masya Allah. Saat kita umrah haji buat Allah, bukan agar orang lain tahu Anda udah berangkat nih, sampai Mekah lagi. Ya. Nah, jangan. Makanya nih HP kita hati-hati nih Pak, ibu-ibu, ya.
HP kita bisa jadi sarana untuk meraih kebaikan. Info kajian kita dapat dari HP. Oh Masya Allah, mungkin ada kajian yang Anda dapat dari HP. Oh artikel-artikel Islam kita dapat dari HP. Tapi lewat HP juga ternyata yang bisa menghancurkan amal kita. Saat seseorang memperlihatkan amal soleh atau ibadahnya di hadapan manusia, tujuannya bukan untuk memotivasi mereka untuk beribadah yang sama, tapi untuk dapat pujian. Itu yang menjadi sebab pertama seseorang ini bisa dikaruniakan husnul khatimah saat dia ikhlas dalam beribadah dalam rangka mentauhidkan Allah. Jadi tauhid ini bukan garis keras, Pak. Sekarang kan semua mesti berbalik ya. Di satu kajian mengajarkan tentang tauhid agar kokoh iman kepada Allah. Atau kadang-kala ada aja orang kemudian pakai baju tauhid. Nah, tulisannya tauhid adalah yang paling utama. Ditandain tuh di garis keras. Dia pakai baju komunis boleh hak asasi manusia bisa ya. Tauhid itu inti utama kita ya, bisa husnul khatimah itu mentauhidkan Allah. Nah sebenarnya pembahasan tauhid pembahasan yang luas Bapak Ibu. Para ulama untuk mengkaji tauhid saja itu ya menuliskan berjilid-jilid buku. Itu baru pembahasan tauhid. Anda bicara secara umum saja ya. Di antara sebab yang dijadikan Allah nanti berikan husnul khatimah buat kita, yaitu benarkan dulu tauhid kita, jauhi segala bentuk lawan dari tauhid. Apa lawan dari tauhid? Ibu, syirik. Indonesia negara yang paling termasuk yang paling subur kesyirikannya. Para ulama terdahulu mengatakan, ya, di masa lalu orang itu berbuat syirik kalau lagi kepepet, kalau lagi happy syirik mereka. Ya, maaf, lagi happy mereka bisa berbuat syirik. Nah saat kepepet mereka tauhid kepada Allah. Orang sekarang mau lagi happy, mau lagi bahagia, mau lagi banyak fulus, atau lagi susah tetap syirik. Ya. Orang zaman dulu itu kalau yang namanya ya Masya Allah, mereka dalam keadaan kesulitan, mereka segera kembali kepada Allah, sadar oh ya jauh dari Allah, berbuat syirik, akhirnya kembali tauhid. Orang zaman sekarang mau lagi senang, mau lagi ya susah syirik. Ya Allah. Jadi kan orang bilang kita sekarang banyak menemui kesulitan dari sisi ekonomi, terdampak dari sisi ya ekonomi karena pandemi. Bukan makin dekat sama Allah, tapi justru didekatin siapa? Dukun, paranormal, la ilaha illallah. Hati-hati. Hati-hati itu yang bikin kita nih nggak dapat husnul khatimah nantinya. Ya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini ada dalam surah Ibrahim. Allah meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ya, dengan ucapan yang menunjukkan dia itu orang yang mentauhidkan Allah. Apakah itu di kehidupan dunia, apakah di kehidupan akhirat. Para ulama menafsirkan di dunianya dia orang benar-benar mentauhidkan Allah, menjauhi segala kesyirikan. Ya. Di akhirat, khususnya di fase alam kubur, fase awal alam akhirat yaitu kuburan, dia diberikan kekokohan oleh Allah untuk mampu menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Itu makna dari qaulus tsabit atau qaulis tsabit, ucapan yang kokoh. Kita ini bakal ditanya nanti Bapak Ibu, ya, saat masuk di alam kubur, orang yang mengantarkan jenazah kita itu udah pergi. Faja'a malakani aswadani azraqani. Nabi cerita, maka orang itu nanti yang baru saja dikuburkan, kemudian para
peziarah, orang yang antarkan jenazahnya itu mereka pergi. Disitulah malaikat Munkar Nakir datang. Bagaimana fisik Munkar Nakir? Rasul sifatnya aswadani azraqani. Ya, penampakannya hitam kebiruan. Kira-kira enak dilihat atau serem? Serem, ya Allah. Dan dia bertanya tentang 3 hal. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Ya. Orang-orang yang beriman saat hidupnya, saat masih hidup, dan dia diberikan husnul khatimah. Ayat ini menjadi jawaban. Dia diberikan qaul tsabit. Ya. Dia diberikan ucapan yang kokoh, mampu menjawab pertanyaan dari munkar. Di saat itu yang menjadi penentu kita bisa menjawab bukan hafalan, tapi amal soleh kita. Apalagi contohkan dari wasfah ini, ya Allah. Makanya husnul khatimah sebab pertama seorang bisa mendapatkannya adalah mentauhidkan Allah, menjauhi perbuatan syirik. Dan sekarang kita menjauhi di rumah-rumah kita kalau masih ada sarana-sarana kesyirikan, ya Allah, jauhi, mustahkan. Kebergantungan kita hanya kepada Allah. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seseorang, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik. Dan Allah mengampuni dosa selainnya. Selain syirik, sekalipun itu dosa besar, Allah masih mau mengampuninya. Tapi kalau dosa syirik, Allah tidak ampuni. Maksudnya apa? Ini jangan salah paham juga. Jangan sampai justru kita menimbulkan harapan yang hilang dari diri seseorang. Hilangnya harapan dari diri seseorang. Yang jadi berbuat syirik, dikit-dikit datang Mbah Fulan, dia mau nikahin anak, datang ke dia, nanya ini hari baik atau hari sial. Tidak ada hari baik, hari sial, tidak ada. Ya, semua hari baik. Makanya Nabi SAW katakan, la tasubbu ad-dahr, kama qala Nabi SAW. Jangan caci maki waktu, zaman dan sebagainya. Hujan tidak boleh dicaci maki. Hujan tidak boleh. Ya, hujan itu rahmat dari Allah dan sebagainya. Masya Allah. Ya, dan kita tidak boleh melakukan kesyirikan, karena kesyirikan ini menjadi sebab terbesar seseorang terhalang untuk mendapatkan husnul khatimah. Ya, hati-hati dengan perbuatan syirik. Maksudnya adalah ayat tersebut, kalau kita belum tobat sampai mati kita dari perbuatan syirik, nah ini yang tidak mungkin Allah berikan ampunan. Allah tidak mau memberikan ampunan kepada diri seseorang yang dia melakukan dosa syirik besar, yang jika dia tidak mau tobat. Jadi cara menerjemahkannya juga jangan salah, sehingga membuat orang hilang harapan untuk tobat. Kamu syirik Ustaz, orang-orang yang pemimpin, di ayat tersebut begitu. Makanya akhirnya dia putus asa. Sama Umar bin Khattab dulu tak kesyirikan ya? Iya. Oh, beliau cerita, ya Allah, dia sambil merasa bodoh banget zaman jahiliyah dulu sebelum masuk Islam. Dia katakan, aku tuh kalau pergi safar, perjalanan jauh, keyakinan yang aku ya pegang teguh warisan dari Amr ibn Luhai, itu tokoh kesyirikan di masa lalu yang ngajarin kesyirikan dan turun-temurun diikuti, termasuk yang ikuti adalah Umar bin Khattab. Ajarannya seperti apa? Kalau pergi jauh safar mesti bawa Tuhan dalam bentuk patung. Ternyata Umar bin Khattab dalam satu perjalanan safar lupa bawa Tuhannya. Akhirnya apa? Dia merasa betapa bodohnya aku sebelum masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, maka terhapuskanlah semua dosa-dosa di masa lalu. Kenapa? Udah bertobat. Kita jadi orang taubat, insya Allah.
yang boleh. Sekalipun pernah syirik, makanya pembuktian taubatnya kita akan dapat husnul khatimah. Jauhi segala kesyirikan, tauhidkan Allah. Ya, semua sarana kesyirikan musnahkan. Yang ada di rumah kita tuh, yang di tembok-tembok rumah tuh, ya biasanya tuh di atas kusen, di tembok, ditulisin tuh raja-raja atau wafak-wafak, katanya buat perlindungan penjagaan. Ustaz, la haula wala quwwata illa billah. Logika aja nggak masuk. Kalau dibuka, ya aku buka. Itu tulisannya apa sih? Itu tulisan Arab, tapi orang Arab aja bingung bacanya apa. Wallahi ada lihat itu, dia Ustaznya apa Ustaz? Aku tempel ya, ini Ustaz. Dia bikin hidup antum gak akan bahagia dunia akhirat. Kalau antum yang Ustaz kan hari itu. Tapi yang masih Ustaz, nah itu dia. Ini yang bahaya. Ya, banyak buku berkedok Ustaz. Itu kalau bahagia dunia akhirat, hidup kita sementara. Kesyirikan ini sebab terbesar seseorang hilang kesempatan masuk surga kalau nggak bertobat. Amal jadi hancur berantakan. Wa habita man sana'u fiha wa dhalla ma kanu ya'malun. Sia-sia. Jadi gimana Ustaz? Musnahkan. Ya. Takut kita hanya kepada Allah, musnahkan. Yang suka masih mandiin keris di malam-malam tertentu dengan keyakinan bahwasanya keris ini yang bikin rumah tangga anakku harmonis, usaha maju, karir mentereng. Subhanallah, di mana posisi Allah? Itu keris buatan siapa? Manusia. Kalau hanya sebatas anak suka keris, tapi di rumah anak banyak. Karena ini senjata khas orang Indonesia, budaya. Anak suka dengan ya kerajinan-kerajinan atau karya budaya bangsa kita. Sebatas itu, hiasan, makhluk, apa? Tapi kalau sudah diyakini, ini punya kemampuan ini kemampuan itu dan sebagainya, ini batu cincin, termasuk kan? Zaman dulu kan ramai, ya. Sekarang sudah sepi. Dulu kalau bapak-bapak kan melihat di pojok kamu ngapain? Mungkin saya ingat kan dulu masa-masa ramai di musim batu cincin ya. Yang baca merah delima, apalagi virus, macam-macam itu. Ya Allah. Kalau hanya sebatas biasa, at-tazyin boleh, otomatis pakai cincin. Kalau bagi laki-laki nanti ada para ulama menjabarkan harus tepat menggunakan jarinya, ya. Yang diperkenankan bagi laki-laki memakai cincin itu posisi pertama kelingking, kedua jari manis, ya. Yang ketiga jempol masih boleh. Ini nggak boleh ini sebenarnya di jari tengah dan telunjuk. Kenapa? Para ulama tafsir menjelaskan ini kebiasaannya kaum yang dulu pernah Allah binasakan dengan sebab kebiasaan mereka, ya, yang melakukan homoseksual. Kaum Israel, Nabi Lut, laki-laki suka laki-laki, ya Allah, Allah binasakan mereka. Bapak Ibu, kita hati-hati, perhatiin tumbuh kembang anak kita nih. Yang laki-laki didik jadi gagal, yang perempuan didik tuh, ya, rasa malunya besar, jangan tomboy. Kenapa demikian? Umat terdahulu kaum Nabi Lut itu berawal dari seperti itu. Akhirnya laki-laki suka sama laki-laki dan Allah binasakan mereka. Wa amtarna ilaihi min hijarah, Allah turuni itu hujan batu kepada kaum Sodom. Makanya ada istilah Sodom itu kan dari kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Ya Allah perintahkan Jibril ngangkat ke kaumnya. Ini kampungnya kaum Nabi Lut. Kalau kan HP ini kampungnya Nabi Lut. Allah perintahkan Jibril itu kan malaikat terbesar. Kita kalau bahas tentang keimanan kepada para malaikat, malaikat itu makhluk Allah yang Allah jadikan, Allah ciptakan dari cahaya dan kekuatannya dahsyat. Ya, di antara malaikat yang paling kuat karena dia adalah pemimpin para malaikat, para ulama jelaskan, yaitu
Jibril memiliki situ janah, situ mi'ah janah, 600 sayap. Nabi menceritakan 2 peristiwa Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, yaitu saat selesai menerima wahyu pertama, dia turun keluar dari Gua Hira, dia lihat Jibril dalam wujud aslinya memiliki 600 sayap. Satu sayapnya itu sudah bisa menutupi ufuk barat ke timur, langit tertutup. Wah. Jibril Allah perintahkan untuk mengangkat kampungnya kaum Nabi Lut dengan ujung sayapnya dan kemudian diterbalikin, yang atas dari bawah, yang bawah jadi atas. Kemudian Allah hujani mereka dengan batu. Hancur mereka, tak sisa. Jadi ternyata kebiasaan homoseksual muncul lagi di umat Nabi Muhammad akhir zaman ini, bahkan lebih parah. Kaumnya Nabi Lut kan dengan sebab homoseksual. Zaman sekarang bukan cuma homo. Kalau homo kan laki-laki suka sama laki-laki. Sekarang perempuan suka sama perempuan. Lesbi. Makanya ada istilah LGBT. Ini diperjuangkan oleh orang-orang ya yang memiliki penyimpangan seksual seperti ini, dan para pembelanya dari kaum liberal ya. Nah, 4 tahun kuliah di UIN Ciputat mengetahui persis bagaimana cara beragamanya ya orang-orang yang sudah terpapar, tertular ya dengan pemahaman liberal. Itu hampir tidak ada batasan-batasan dalam agama. Yang ada bebas hak asasi manusia ya, LGBT, lesbian, gay ini laki-laki sama laki-laki, kemudian B-nya biseksual. Hari ini suka sama laki-laki, besok ke perempuan. Tuh, kecenderungan seksualnya kepada 2 jenis. Yang terakhir transgender. Ya, transgender ini ganti kelamin. Itu terjadi di bangsa kita, Pak. Makanya lihat, bencananya pun LGBT juga. L-nya apa? Longsor. Sering nggak longsor menjadi? Ya. G-nya gempa. Gempa udah mati banyak, ya Allah. B-nya banjir. Ya Allah. Ya. T-nya apa? Tsunami. Ya. Ini kebenaran aja nih ya. Tidak ada dalil, Ustaz, ada dalil itu. Ya. Tapi kalau kita lihat fenomena yang ada terjadi pada terjadi. Wah, Ustaz. Ya, jadi ya kita melihat kondisi seperti ini. Seseorang semakin jauh dari Allah, maka semakin jauh dia mendapatkan husnul khatimah. Alhamdulillah. Maka tauhidkan Allah agar Allah tidak angkat kita, ya, agar Allah tidak akhiri kehidupan kita dengan cara yang buruk atau su'ul khatimah. Maka tauhidkan Allah, jauhi semua sarana kesyirikan, ya. Jadi semua benda-benda pusaka yang kita yakini itu bisa mendatangkan manfaat atau mencegah madarat, padahal itu bukan sebab bagi seseorang mendapatkan manfaat atau madarat, sihir hidupnya, ya. Keris pusaka, kalau keris batas hiasan boleh, tapi kalau udah jadi pusaka, Ustaz gimana? Ustaz itu pernah pasang susu, saya itu ditanam Ustaz di dapur, makanya karisma gitu. Saya itu pengen tobat, sekarang nggak mau, nanti terus dia jadi dalam kesyirikan. Gimana caranya? Balik ke yang masak, jangan. Ya, aku terus terjerat nanti dalam kesyirikan. Kalau balik ke tukang pasangan, atau balik ke dukun yang lain kekuatan jangan. Ya, sama aja ya menghilangkan jin yang ada di tubuh kita dengan menghadirkan jin yang baru. Terus gimana caranya Ustaz? Semakin mendekatkan diri kepada Allah, banyak baca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran, insya Allah Allah nanti yang tolong kita untuk mengeluarkan ya jin-jin yang masuk di tubuh kita. Bukan justru datang ke paranormal yang lain. Para ulama katakan kalau seperti itu berarti sama aja dia menghilangkan pengaruh jin yang lama dengan menghadirkan jin yang baru.
terus berjerat dia dalam jeratan kesyirikan. Zikir pagi petang itu dahsyat, Pak. Masya Allah. Ya, banyak baca Al-Quran, berdoa kepada Allah, hilang, Insya Allah hilang dengan sendirinya, buhur-buhurnya hilang. Masya Allah. Jadi itu baik. Jadi jangan ada lagi syirik dalam kehidupan kita kalau kita ingin husnul khatimah. Apalagi kan sering kita dengar ceritanya itu di masyarakat, Ustaz susah sakaratul maut, Ustaz kematiannya susah. Anda tahu persis ya, susuk di mana-mana tuh dia pasang tuh. Ya, baik, nggak ada kata terlambat Bapak Ibu yang dicintai karena Allah selama kita ya masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia, maka nggak ada kata terlambat untuk bertobat. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kalau kita bertobat, ya ampuni semua Allah. Ampuni, ini berita gembira yang kita punya Allah yang Maha Pengampun, yang ampunan tidak terbatas selama nyawa kita ini malam yughadhir, belum sampai kerongkongan. Napas kita ini belum ngorok. Karena kalau orang ini rata-rata Bapak Ibu mesti tidak paham ya. Orang yang dalam keadaan sakarat itu biasanya nafasnya itu berat. Udah ngorok, berat, sadar udah nggak ada, nafas itu berat. Kalau memang kita belum sampai kerongkongan, taubat kita masih diterima. Tapi kalau udah sampai kerongkongan, itu yang terjadi pada Fir'aun. Fir'aun taubat ya begitu. Taubat di saat kelelep di laut merah, taubat dia. Amantu bi Rabbi Musa, ya aku beriman kepada Rabbi Nabi Musa dan seterusnya. Maka tapi diterima gak sama Allah? Enggak, kenapa? Telat. Ya, telat. Ya Allah. Kemudian yang kedua, sebab yang menjadikan kita bisa istiqamah, kita bisa husnul khatimah, yaitu istiqamah yang dalam ketaatan. Ini hal yang berharga dan berat. Istiqamah. Istiqamah berat. Istiqamah apa ya? Langit terus kontinu dalam beramal. Alhamdulillah, karena sholat jemaah Ustaz di Masjid Al-Mu'min Zain. Ini istiqamah kan? Kecuali ada hujan gede, apalagi untuk yang menjadikan kita yang laki-laki khususnya boleh untuk tidak sholat di masjid dan sakit, panas yang amat sangat terik. Kemudian yang berikutnya dan dikatakan bihadratil ta'am, itu maqam. Kalau sudah dihidangkan makanan di depan kita dan saat itu kita lagi lapar-laparnya nih, istri kita masak atau kita diundang makan saat bertepatan dengan waktu sholat dan saat itu kita memang lagi lapar. Ini uzur kan? Uzur, ya. Uzur. Ya. Karena begitu, jangan sampai nanti lagi sholat, dia dipaksain sholat, Allahu Akbar, hatinya kemana? Semua jengkol yang dia lihat tuh, ya Allah, tadi bau nikmat banget ini. Nah, ini perlu istiqamah dan beramal, dan ini yang berat. Makanya para ulama katakan bahwasanya a'zamul kiramah luzumul istiqamah, luzumul istiqamah a'zamul kiramah. Istiqamah seorang dalam beribadah itu merupakan karamah yang terbesar yang memberikan. Ini suatu berat. Ya, bakti sama orang tua istiqamah berat. Baik sama istri, tapi terus nggak lagi ada maunya aja berat. Hormat sama suami, nggak melontotin suami, ya sekali dua kali bisa. Tapi kalau untuk istiqamah, berat Ustaz. Apalagi tanggung bulan ya saya. Nah, itu berat. Makanya kita istiqamah. Makanya kita ketika mengkaji makna ihdinas siratal mustaqim, tunjukin kami jalan yang lurus ya Allah. Al-mustaqim itu satu akar kata dengan kata istiqamah. Jalan yang lurus itu jalan orang-orang istiqamah. Ya. Karena orang-orang istiqamah
jalan keselamatan, orang yang istiqomah jalannya lurus, maka dia akan lebih cepat sampai ke tujuan. Beda dengan yang belok lurus sana kemari mampir sana. Istiqomah, langgeng, continue terus dalam ibadah. Bukan kalau lagi pengen aja, kalau lagi susah, mulai ke Allah, senang lupakan semua. Enggak, itu tidak istiqomah. Makanya tadi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah, amalan apa sih Rasul yang paling bisa mendatangkan cintanya Allah? Maka Rasul mengatakan adwamuha wa ibhamuha. Engkau lakukan amal ibadah sekalipun sedikit tapi continue. Baca Al-Quran continue, walaupun ya setiap hari yang cuma 2 baris atau setengah halaman, Ustaz, tapi continue Ustaz, dibandingkan di hari ini 1 juz, libur sebulan. Kayak kita di Ramadan, anak khatam 3 kali Ustaz di Ramadan. Terus habis Ramadan, cuti 3 bulan gak baca Quran. Ini enggak. Istiqomah. Jadi penentu atau sebab yang menjadikan Allah berikan husnul khatimah pada diri seorang yang kedua adalah istiqomahnya di dalam ketaatan. Istiqomah di barang mangka. Ya, tapi jangan juga saya jangan ada jemaah Ustaz. Anak paham Ustaz. Ya, kalau anak berdoa agar Allah berikan istiqomah, istri anak aminkan Ustaz. Itu apa salahnya? Itu bagus dong. Kalau antum minta istiqomah, istri antum aminkan. Itu bagus. Apa yang lucu? Apa yang salah? Ya, si anak nggak tahu aja Ustaz. Yang anak maksud istiqomah itu apa? Apa yang istri 3 dikontrakin rumah? Bukan itu ya. Nah, bukannya suka bergadang ya. Nah, jadi tahu ya. Ibu-ibu juga jadi tahu, hati-hati ibu ya. Doain papa ya biar istiqomah. Istiqomah bapak ya. Biar papa langgeng ibadah. Iya mama doain deh. Tapi kalau istiqomah yang lain ini. Nah, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang berikutnya yang menjadikan seseorang ini ya akan mendapatkan husnul khatimah. Husnuzan billahi jalla wa ala. Orang itu selalu prasangka baik kepada Allah. Penting. Kita kadang prasangkanya buruk sih sama Allah. Ya, makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Karena kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Maksudnya prasangka yang gimana? Yang buruk. Udah gitu bukan kepada manusia, juga kepada Allah. Kepada manusia kita prasangka buruk, tak boleh. Kemudian itu orang berangkat ke masjid, udah maunya itu prasangka buruk. Orang menunjukkan kebaikan kita prasangka buruk. Itu aja tak boleh kepada manusia, apalagi kepada Allah. Nih musim pandemi, kalau iman kita kurang kita petunjuk dari Allah, sering bikin seseorang itu syukur dengan Allah, prasangka buruk. Allah jahat banget, anak udah soleh, anak udah taat, anak udah tobat, justru makin susah hidup anak. Ini sering kita dapati kondisi seperti ini. Kenapa ada saat tobat, ada terjadi maksiat, ada sekarang sholat rajin, jamaah lagi, ada memperbaiki diri, akhlak ada lebih baik. Kenapa justru hidup anda lebih sulit? Usaha anda justru bangkrut, anda jadi korban PHK. Kok lu jahat banget, prasangka buruk? Kok Allah zalim? Lalu begini, ucapan yang sangat-sangat tidak beradab kepada Allah. Ini yang bikin orang itu susah dapat husnul khatimah. Kenapa? Prasangka buruk pada Allah. Wallahu 'inda dhanni 'abdi bi. Allah itu bergantung kepada prasangkaan kita kepadanya. Kalau prasangka kita buruk kepada Allah, maka Allah ikuti prasangka kita. Kita anggap Allah zalim, ya Allah ikuti apa yang jadi prasangkaan kita. Tapi kalau kita selalu menganggap baik, karena Allah memang maha baik.
keburukan kepada Allah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah itu semua kebaikan. Hatta sekalipun hal-hal yang gak enak pasti ada kebaikan. Itu yang disebut dengan hikmah. Ya. Di PHK Ustaz kebaikan iya, perbuatan Allah itu, takdir Allah, segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah pasti baik. Nyadarkan ente, nyadarkan kita, siapa tahu kita sama ini jauh dari Allah, diingatin. Jangan sombong, karena selama ini mungkin merasa yang membuat kita sukses diri kita. Allah buktikan. Dan tiba-tiba semua yang sudah kita rintis 11 bulan tahun hilang sekejap. Ketika Allah cuma mengutus makhluk yang amat sangat kecil berupa COVID. Dia lebih kecil dibandingkan semua sekali. Ya, tapi semua kita lumpuh. Tak berdaya, sadar. Itu disebut hikmah. Baik, akhirnya kembali kepada Allah. Tapi kalau yang justru yang dibesarkan dalam hatinya adalah prasangka buruk pada Allah, yang jadi sebab orang jauh dari husnul khatimah. Makanya prasangkanya pada Allah adalah kebaikan. Ya, prasangka baik. Anda dapat ujian ini Allah sayang sama Anda. Biar Anda sadar, Anda lemah, Anda butuh Allah. Akhirnya kita kembali dekat sama Allah, minta sama Allah. Baik semua. Kemudian yang terakhir, ya, taubat. Sebenarnya banyak poin-poinnya, ada ringkas saja. Taubat ini menjadi salah satu di antara sebab-sebab seseorang dapat husnul khatimah. Allah panggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah, kembali ke jalan Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Karena ini jalan keselamatan yang menjadikan seseorang dapat husnul khatimah. Ya, taubat segera. Bersih dari dosa, merasa kita kembali kepada Allah, itu diberi kemudahan untuk mendapatkan husnul khatimah. Ya, taubat. Jangan tunda-tunda taubat. Kita kadang muda sih, Ustaz, karena masih muda. Tahu deh, kalau udah 50 tahun ada taubat, Anda baru mau sholat, Anda baru mau meninggalkan dosa ini Ustaz, nanti Ustaz. Kalau Anda sudah 60 tahun, boleh Anda taubat, boleh. Syaratnya apanya? Cuma satu. Silakan kita semua, siapapun, tunda deh taubat kepada Allah, tapi penuhi syaratnya. Cuma satu. Apa Ustaz? Tahu kapan kita mati. Kalau tahu kapan kita mati, boleh kita tunda taubat. Oh iya kan taubat ini dahsyat gimana? Orang sepanjang hidupnya berbuat dosa, dan dosa yang diperbuat dosa-dosa besar. Seminggu sebelum dia mati, dia taubat kepada Allah, menyesali, tinggalkan amal buruk negatif dengan amal saleh, diterima tak? Kisah masyhur 99 orang menipu, datang dia kepada ahli ibadah, tapi nggak alim. Apakah masih ada yang taubat untuk dirimu? Apa kata orang ahli ibadah ini? Tapi dia tidak berilmu. Berapa orang yang kumpul 99? Tidak ada yang taubat untuk dirimu. Satu manusia aja itu sudah dahsyat. Ini sudah 99, tidak ada yang taubat. Akhirnya kepala tanggung, ya orang itu dibunuh jadi 100. Dan makanya bicara tanpa ilmu begitu, ya. Datang kepada orang saleh berilmu. Aku telah membunuh 100 manusia. Apakah masih ada yang bertobat yang Allah berikan untuk dirimu? Oh, dia katakan Allah Maha menerima tobat. Ya, Allah pasti terima tobatmu selama engkau benar-benar bertobat kepada Allah. Tapi harus dengan wujud nyata. Ada yang kita tunjuk. Apa wujud nyata saya yang tunjukkan kepada Allah yang benar-benar bertobat? Engkau harus hijrah. Yang bikin dirimu jadi pembunuh, ya. Ini karena lingkungan. Engkau harus hijrah. Itu sebagai pembuktian tobatmu. Akhirnya dia berangkat untuk keluar dari tempat tinggalnya selama ini. Akhirnya dia keluar, tapi baru satu langkah atau satu jam menuju tempat hijrahnya, Allah sudah sampaikan ajalnya mati.
Maka datang dua malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat adab, dan masing-masing merasa berhak. Oh, ini urusan saya nih, ya malaikat adab. Kenapa? 100 orang dibunuh. Dibunuh kelas apa nih? Bukan kelas kakak kali ya, kelas ilmu gitu ya. Nah, berarti saya yang berhak. Kata malaikat rahmat, saya karena orang ini berturut kepada Allah. Akhirnya Allah kirimkan malaikat yang ketiga untuk jadi penengah. Akhirnya perintahkanlah untuk mengukur lebih dekat kemana nih dia? Apakah ke tempat tempat tinggalnya yang menjadikan dia menjadi orang tidak baik, atau tempat hijrahnya yang diharapkan itu membuat dirinya lebih baik? Ternyata lebih dekat, satu langkah atau satu jengkal menuju tempat kebaikan, dan Allah pun menerima taubatnya. Allah Akbar. Ya, Allah terima taubatnya. Karena tadi kalau orang yang mau dan bertobat, silakan. Syaratnya tahu kapan dia mati. Permasalahannya siapapun di antara kita, nggak ada yang tahu kapan kita akan mati. Jadi bertobatlah segera kepada Allah. Karena tidak menjamin setelah kita pulang dari mukmin, kita masih bisa merasakan kehidupan di alam dunia. Ya, kita juga bisa berharap Allah masih memanjangkan umur kita dalam ketaatan dan memberikan kita husnul khatimah. Ini bisa disampaikan untuk lebih interaktif. Kami persilakan jika ada yang mau bertanya atau mau mengoreksi, silakan. Silakan Bapak Ibu bertanya. Silakan Anda kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak. Agar majlis kita diberkahi dan diampuni dari segala kekhilafan dan dosa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.